فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, biasanya ketika bulan Agustus, warga Indonesia diperintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Namun saat ini sedang ramai seruan untuk mengibarkan bendera One Piece. Apa maksudnya? Nggak paham. Bendera bajak laut. Untuk protes. One Piece. Subhanallah. Hah? Ketidaksetujuan, iya. Jangan bilang pemberontakan ente, ketidaksetujuan. Dua hal yang berbeda, iya. Nggak tahu, pertama Ana nggak tahu apa yang terjadi. Ana nggak ngikutin yang gini-gini. Taib, ala kulli hal, kita jawab secara umum. Mengibarkan bendera sebagai simbol negara, sah-sah saja. Hukum asalnya sah-sah saja. Karena ketika seorang mengibarkan bendera, dia tidak mengagungkan bendera ini sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, ada simbol negara. Simbol negara, sah saja. Adapun mengumandangkan bendera One Piece, kalau seandainya betul ini sebagai bentuk provokasi untuk memprovokasi masyarakat terhadap pemerintah, ini nggak boleh. Karena hukum asalnya, apa yang membuat mereka kecewa? Satu kebijakan, dua kebijakan. Tadi kita sudah sebutkan, akidah ahli sunnah tidak taat pada satu kebijakan, tidak boleh membuat kita untuk mencabut ketaatan secara umum kepada pemerintah. Dan kita harus paham, likulli saqitatin laqitah. Jadi kita harus paham dulu, ahli sunnah itu nggak ada tendensi dengan pemerintah. Nggak ada sama sekali. Nah, pemerintah itu selalu memiliki yang namanya oposisi. Ini kita harus akui, ada oposisi. Apalagi di negara seperti kita, jelas oposisinya. Yang mereka memiliki kepentingan. Iya kan? Karena kan kalau tidak memerintah, nggak bisa, bisnis juga nggak bisa maju, iya kan? Iya bukan? Kalau nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan, bisnis juga susah. Terganggu. Yang nggak korupsi aja dipaksa-paksain korupsi, katanya seperti itu. Sampai dihukum sekian tahun. Pesyahid ikhwan, seorang muslim itu jangan hanya ikut-ikutan. Allah sebutkan tadi di dalam surat An-Nisa, setiap datang satu perkara, mereka ikut-ikutan, mereka sebarkan. Kata Allah, ini salah. Serahkan kepada ulil amr. Dan salah satu keberhasilan kampanye selain manhaj salaf adalah membuat orang tidak percaya dengan pemimpinnya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, salafiyin, wallahi mereka tidak pernah menjilat kepada pemerintah. Nggak ada kepentingan kita dengan pemerintah. Ahli sunnah, siapa saja yang membaca biografi para ulama, seperti Muhammad ibn Sirin, mereka adalah manusia yang paling jauh dari pemerintah. Bahkan ketika datang pemberian dari khalifah kepada Ibnu Sirin, beliau tolak. Kenapa? Agar tidak ada konflik of interest. Beliau menjauh dari pemerintah. Tapi apa yang beliau sampaikan selalu taat kepada pemerintah.